Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Ibu Guru akan menemani pembelajaran dengan melanjutkan pelajaran kemarin. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam gaya. Ketiga, siswa dapat mengetahui perbedaan gaya dan gerak. Keempat, siswa dapat mempraktekkan gaya dorongan dan tarikan. Dan yang kelima, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Anak-anak yang hebat, coba kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut ada ayunan, perosotan, dan tangga setengah lingkaran. Ketika kita bermain ayunan, kita akan melakukan kegiatan menarik dan mendorong. Kegiatan itulah yang telah memberikan gaya pada ayunan. Jadi, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat macam-macam gaya yang sering digunakan, antara lain gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Suatu gaya dapat mempengaruhi benda. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain: 1. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Semakin besar gaya, semakin besar perubahan bentuk benda. Contohnya saat kita bermain plastisin. Kedua, gaya mempengaruhi benda diam. Benda diam dapat bergerak jika diberi gaya. Contohnya, kereta ditarik kuda dan mendorong gerobak. Dan yang ketiga adalah gaya mempengaruhi benda bergerak. Benda yang semula bergerak berubah menjadi diam, bergerak lebih cepat, dan berubah arah. Contohnya, saat mengendarai sepeda lalu kita mengeremnya. Sewaktu Udin dan Dita bermain ayunan, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Coba anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kalian lebih paham tentang gaya dan gerak, ayo lakukan percobaan berikut. Setelah kalian selesai melakukan percobaan, maka jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil percobaan kalian. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? 2. Kemana arah meja saat didorong? Ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Keempat, kemana arah meja saat ditarik? Jangan lupa tulis di buku catatanmu ya. Setelah mempelajari materi tentang gaya dan gerak,
Tentunya kalian sudah paham ya tentang perbedaan gaya dan gerak. Coba kalian tuliskan perbedaan gaya dan gerak dalam tabel seperti berikut ini. Baiklah anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.